Halo teman Axel, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini kita membahas kuis fisika ke-9 Axel TPB, di mana topik yang diangkat adalah terkait dengan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, di soal kita diminta memperhatikan gambar. Jadi ada gambar rangkaian RLC, di mana resistansi, terus kemudian induktansi dan kapasitansi masing-masing komponennya diketahui. Terus kemudian ada sumber arus AC dengan potensial maksimum 100 volt dan frekuensinya adalah 25 per Hz. Nah, bila dimisalkan arus sesaat yang mengalir pada rangkaian tersebut berbentuk atau memiliki bentuk IT sama dengan IM sin omega T, IM-nya ampere, terus kemudian omeganya itu radian per second, terus kemudian T-nya dalam waktu second atau detik, kita diminta untuk menentukan impedansi, beda fase tegangan sumber terhadap arus, sama fungsi tegangan sesaat sebagai fungsi waktu. Nah, pertama-tama yang kita harus cari terlebih dahulu adalah dari kondisi ini, yakni ini ya, omega dulu. Nah, gitu. Jadi omeganya kita cari. Omega ini rumusnya adalah 2πf atau sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi yang digunakan adalah 25 per pi. Nah, atau berarti nanti omeganya itu sama dengan 50 ya. Nah, 50 radian per second. Terus kemudian yang berikutnya kita juga akan mencari, nah ini ya, reaktansi induktif XL. Rumus dari XL apa Kak? Rumus dari XL adalah omega dikalikan L. Nah, omeganya tadi kita sudah ketemu 50, terus kemudian nilai induktansi induktornya 200 mH mH gitu kan, atau sama dengan 0,2. Nah, ini 0,2. Atau berarti nanti hasilnya reaktansi induktifnya 10 ohm. Nah, seperti ini. Terus kita juga harus cari reaktansi kapasitif. Rumusnya 1 per omega kali C kapasitansi gitu ya. 1 per omeganya 50, kapasitansinya adalah 5 kali 10 minus 4. Atau berarti sama dengan 10 pangkat 4 dibagi dengan 250. Nah, berapa itu hasilnya? Hasilnya adalah 40 ya. Nah, 40 ohm. Nah, dengan demikian kita bisa langsung nih mencari impedansi atau nilai yang biasa kita notasikan sebagai Z. Nah, Z itu rumusnya adalah akar dari apa itu namanya? Hambatan resistor ditambah dengan XL min XC kuadrat. Nah, seperti ini. Atau berarti sama dengan akar dari nilai R-nya berapa? Diketahui di soal 40 ya. 40 kuadrat ditambah, nah XL min XC itu 30. Seperti ini ya, kurang lebih ya. 30 atau minus 30. Kalau kita kuadratkan sama saja. Sehingga nanti nilai impedansinya adalah sebesar 50 ohm. Nah, itu. Terus pertanyaan berikutnya mengenai beda fase. Nah, beda fase bagaimana cara mencarinya, Kak? Beda fase kita bisa cari dengan simbol seperti ini, pakai simbol C. Nilainya adalah tan inverse. Nah, jadi nilainya tan inverse. Tan inverse dari apa? Tan inverse dari XL min XC gitu ya, dibagi dengan R. Atau yang berarti kita bisa tinjau sebagai tan inverse. Nah, seperti ini. Dari XL min XC. XL min XC itu berarti minus 30 ya. Nah, minus 30 per R-nya 40. Oke, berarti kita bisa katakan ya kurang lebih beda fasanya itu adalah sebesar tan inverse 0,75. Nah, itu. Nah, itu bedanya fasanya. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya kan kita hanya perlu menentukan persamaan tegangan ya. Nah, persamaan fungsi tegangan sesaat sebagai fungsi waktu. Nah, maka fungsi tegangan Vs sebagai fungsi T bisa kita tuliskan sebagai, nah, Vm dikalikan sin dengan omega T ditambah, nah seperti ini, ditambah dengan sebuah fase awal. Nah, itu atau beda fasanya. Nah, berarti sama dengan potensial maksimumnya kita bisa lihat dari soal, yakni 100, terus kemudian sin. Nah, terus omeganya di sini 50T ditambah dengan fase awal. Nah, berapa fase awalnya? Tan inverse min 3/4 atau bisa juga ditulis karena tan fungsi ganjil jadinya min dari tan inverse buka kurung 0,75.
5. Dan nanti dalam satuan volt pastinya. Nah, jadi seperti itu pembahasan kuis Axel TPB Fisika yang ke-9. Aku Afrizal pamit, sampai jumpa di pembahasan kuis Axel berikutnya. Terima kasih.